menetapkan sasaran keuangan. Ada di sesi apa Bapak Ibu? Iya, jadi di sesi ini kita akan belajar beberapa poin. Ya, tujuan dari sesi kita menetapkan sasaran keuangan. Yang pertama adalah kita akan menetapkan sasaran-sasaran keuangan dan bagaimana bisa mencapai sasaran tersebut, seperti itu ya. Lalu kemudian menyebutkan pentingnya menetapkan sasaran keuangan. Nah, menarik nggak? Menarik ya. Bagaimana sih menetapkan sasaran keuangan? Lalu bagaimana kita mencapainya? Ya. Sudah ada. Siap. Tidak harus fokus ditulis sih, nggak apa-apa. Tapi kalau senang menulis boleh juga, gitu ya. Jadi yang berikut nanti setelah kita tahu bagaimana sih menetapkan sasaran keuangannya, lalu bagaimana kita mencapainya. Yang terakhir kita bisa menyebutkan apa itu manfaat menetapkan sasaran. Jadi selama 75 menit ke depan kita akan belajar di sesi ini. Kalau yang sudah memahami tujuannya, tos di kiri kanan katakan saya siap belajar. Tosnya begini ya. Tos, saya siap belajar begini. Saya siap belajar. Sebut ya, disebutkan. Ya. Tos, saya siap belajar. Ya. Siap belajar Bapak Ibu? Siap ya. Nah. Siap pasti. Ya. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya tujuan hidup? Atau sasaran hidup? Semua punya? Oke, siapa yang bersedia menyampaikan apa sih tujuan hidupnya? Yang bersedia menyampaikan? Ya, silakan Pak Soleman. Baik, terima kasih. Ya. Tujuan hidup itu pertama-tama itu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dalam hal saya mencari untuk bisa menafkahi keluarga, dalam hal ini anak istri saya sebagai seorang berjuang dalam rumah tangga. Wow, luar Sehingga biasa. saya pun nanti akan dikatakan bahwa ini adalah orang tua yang memahami arti dari sebuah kehidupan. Wah, luar biasa ini Pak Soleman puitis banget ya. Begitu Pak ya? Oke, jadi tujuannya bagaimana bermanfaat kepada orang lain, terutama keluarga dulu gitu ya Bapak ya. Supaya nanti orang bisa tahu bahwa Bapak Sulaiman memahami arti kehidupan. Kita kasih tepuk besti dong. 3 kali dong. Nah, ingat 3 kali. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Pak Sulaiman. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan tujuannya? Kalau sisi tengah sudah, nah sisi kanan dulu, silakan. Siapa yang bersedia? Oh, Pak Nandito. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Tujuan hidup yang pertama, menikah liburan kacau. Menikah liburan kacau. Wow, ini betul-betul tujuan hidup orang muda ini ya. Itu saja Pak. Oke, kita kasih tepuk besti. 1, 2, 3. Liburan kacau. Oke, mantap. Sekarang kita sisi kiri. Sisi kiri siapa yang bersedia? Kak Steny. Silakan Kak Steny. Apa tujuannya? Oke, terima kasih Ibu. Tujuan saya yang pertama itu adalah mulai dari diri sendiri dulu, untuk kebahagiaan diri sendiri dulu, baru kalau Pak Soleman tadi untuk keluarganya. Ketika saya mungkin untuk diri sendiri, baru bisa ke orang lain. Kalau tidak dari diri sendiri, bagaimana bisa ke orang lain? Iya. Dan itu bisa mencapai yang pertama pasti menjadi orang yang sukses. Menjadi orang sukses. Saya bisa saya nanti mau menjadi seorang pebisnis nanti saya. Seorang pebisnis. Wow, luar biasa. Ini pengaruhnya dari Pak dosen yang bikin perusahaannya transfer betul nih kan.
bisnis. Oke, mantap Kak Steny. Mari kita kasih tepuk Besti. Iya, menarik ya. Kalau kita bicara tujuan hidup, memang pasti langsung membuat kita memiliki energi baru, betul ya? Nah, pada umumnya Bapak Ibu, orang-orang pasti akan mengatakan tujuan hidupnya itu adalah selama hidup kaya raya, mati masuk surga. Betul nggak? Ya, kalau hidupnya Kak ini selama hidup kaya raya gitu ya, terus matinya masuk surga. Tapi itu bisa tercapai nggak itu ya? Coba lama-lama. Bisa ya? Bisa. Oh, ya betul. Ini kayaknya bisa kata Bu Sonya, tapi masuk surganya belum tahu, belum pasti gitu ya. Yang menentukan sangka halik gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita coba ini berpendapat yang sudah menyampaikan tadi Pak Soleman, Kak Nandito dengan Kak Steny. Ini di apa dulu, nanti teman-teman kita yang lain yang akan menyampaikan. Kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, betul? Ada sasaran-sasaran yang akan kita capai. Nah, boleh 2-3 orang menyampaikan dalam jangka waktu pendek atau mungkin jangka yang akan lama sekali, atau apa yang Bapak Ibu inginkan untuk dicapai dalam waktu pendek ini atau jangka panjang. Kalau tadi kan Kak Nandito bilang menikah, gitu, itu jangka pendek atau panjang Pak? Bulan depan soalnya. Oke. Liburannya minggu depan juga. Oh, itu pendek semua. Oke, siapa yang bersedia menyampaikan? Apa yang mau dicapai dalam waktu dekat? Pak Ferdi sudah menatap saya dengan berbinar ini. Saya menunggu, silakan Pak Ferdi. Ya, ini mencapai waktu dekat bisa sukses lah. Sukses. Ya. Kalau sukses ini apa ya Pak yang mau begini Pak? Pendapatan, penghasilan. Oh, meningkatkan pendapatan dan penghasilan. Oke, makasih Pak Ferdi, kasih tepuk Besti 1, 2, 3. Oke, dari sini silakan. Oh, Ibu Ana, apa yang mau dicapai Ibu Ana? Kalau saya kan ada usaha warung, Iya. makan. Mungkin dalam waktu dekat ini bagaimana cara saya meningkatkan omset yang saya dapat. Mungkin dengan cara promosi, supaya pelanggan itu banyak yang datang. Mungkin dengan cara Jadi bagaimana meningkatkan pendapatan melalui cara-cara promosi. Mantap Bu Ana, kasih tepuk Besti dong. Mantap Besti. Terima kasih. Oke, nah Bapak Ibu mari kita pejamkan mata kita 1 menit. Pejamkan lalu bayangkan apa yang akan Bapak Ibu capai. Mungkin dalam 1-3 tahun, mungkin 3-10 tahun, atau lebih dari 10 tahun. Coba bayangkan. 1 menit, silakan. Pejamkan matanya dan bayangkan apa yang mau dicapai. Oke. Sudah dibayangkan? Jangan sampai saking terlanjutnya sampai ya. Nah, Bapak Ibu, ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tujuan hidup, untuk mencapai tujuan hidup itu tentu ada prosesnya, betul nggak? Tadi Kak Steny bilang mau berhasil dari diri sendiri dan nanti jadi pebisnis. Kan tidak langsung jadi pebisnis ya, itu ada prosesnya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita menentukan tujuan hidup dan sasaran hidup kita, maka kita erat dengan istilah ini. Yang pertama yang disebut dengan jangka pendek, betul sekali. Ya. Jangka pendek, ya. Jangka pendek itu berarti dari 0 sampai 3 tahun. 0 itu maksudnya hari ini. Hari ini sampai 3 tahun. Itu maksud jangka pendek. Sedangkan jangka menengah itu adalah dari 3 sampai 10 tahun.
ruangan kita di kertas balon ini. Ini balon lock. Biasanya balonnya itu bulat ya, tapi saya sengaja buat balon lock karena kita besi gitu ya, balon lock. Nah, nanti warna pink ini akan mewakili jangka menengah. Sedangkan yang hijau tidak ada di sana hijau, jadi kita pakai kuning. Ini jangka pendek. Lalu yang biru ini jangka panjang. Nah, teman-teman akan mendapatkan satu biru, satu pink, dan satu hijau. Selama 5 menit, coba Bapak Ibu tuliskan, tidak usah banyak-banyak, mungkin 1-2 sasaran aja di setiap jangka waktu itu gitu ya. Dituliskan di situ dan tolong tulisannya besar-besar, huruf besar dan ukuran besar gitu ya, supaya bisa dilihat nanti. Oke, saya mohon bantu baca. Ini kakak bantu bagi yang hijau, kakak bantu bagi biru, kakak bantu ya, satu-satu ya. Tidak, dibagi aja kan setiap orang. Kakak bangun bagi ya, iya, setiap orang satu. Ya, silakan dituliskan. Ini saya ulang. Yang jangka pendek warna hijau, jangka menengah warna pink, yang biru jangka panjang. 1 atau 2 sasaran saja, tulis dengan ukuran tulisan huruf besar dan ukurannya besar juga supaya mudah. Iya, melayani. Nah, begitu. Ya, jadi Ibu sudah. Silakan dituliskan. Ya. Jangka pendek warna hijau, jangka menengah warna pink, jangka panjang warna biru. Kalau sudah nanti Bapak Ibu akan tempel di sini, di ujung sini. Apa yang mau dicapai? Ini kalau Pak Nandi itu langsung jangka pendek menikah memang ya. Lebih besar nama saya. Lebih besar. Minimal 2 sasaran lah ya di setiap itu.
tempelnya seperti ini, ya. Taruh aja di bagian belakang kertasnya ya. Ya. Ini diambil di sini. Pastikan warnanya. Taruh di belakang. Ya, seperti itu ya. Boleh pakai nama, boleh juga tidak. Bagusnya sih tulis nama, supaya nanti bisa diingat. Langsung saja yang Jadi anggota DPR. ya, jadi anggota DPR. Baik, bagus, bagus. 5 tahun lagi anggota DPR. Ah, keren, keren. Oh, dan jadi panggilan cowok ini. Panggilan. Salah tidak teman-teman, cara tempelnya begini ya. Jadi kertasnya di belakangnya taruh di sini ya. Bolpen nanti dulu. Apa bang? Oh, ada di dalam situ bang, diangkat aja tuh. Bagian bawah. Hidup tenang di masa tua. Ingin punya rumah. Wah. Punya cabang banyak. Wah, langsung cabang usaha banyak memang. Ini tidak salah ikut pelatihan ini ya. Ada lagi yang belum tempel? Taruh di dalam.
Ini targetnya jangka pendek nikah ya. Boleh tahu Pak nikahnya kira-kira bulan berapa gitu? Tahun depan. Oke. Pendek 0 sampai 3 tahun. Masih masuk. Ya. Sudah ada banyak Pak? Tidak ada. Oke. Bagus. Terima kasih. Ini yang berikut di sini, usahaku semakin membaik agar cita-cita anakku dapat terkabul. Nah, kalau ini dimasuk di jangka pendek betul atau gimana? Jangka panjang ya. Usahaku semakin membaik. Mungkin membaiknya dalam waktu dekat, gitu ya. Tapi kalau cita-cita anak tercapai di jangka panjang. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Mari kita lihat satu lagi. Oh, ini tadi sudah menikah, liburan dan gacor. Boleh tahu Pak gacornya ini gacornya gimana nih Pak? Gacornya gimana? Hah? Berkesan. Mantap, betul. Oke, ini di sini maksudnya tadi sudah ya. Ini juga nih, usaha semakin lancar, kios dikenal banyak orang. Wah, ini jangka pendek dikenal banyak orang. Berapa orang yang mau mengenal? Ini siapa ini namanya? Netri, Kak Netri. Mau targetnya berapa orang nih yang mau dikenal? Oh, usahanya dikenal orang. Oke, usahanya dikenal orang. Jadi dilakukan apa nanti Kak Netri supaya dikenal orang? Promosi. Wah, bagus sekali. Nanti pasti akan diskusi seru di sesi-sesi berikutnya ya. Menarik ini. Baik, ternyata Bapak Ibu sudah sangat paham ini sasaran untuk jangka pendek. Mari kita lihat jangka menengah. Di jangka menengah ini ada mempunyai aset, memiliki usaha. Oh, ini Kak Cipri lagi. Saya nggak sengaja loh Kak Cipri. Saya baca duluan langsung ini. Kalau misalnya usaha, apa aku langsung Indonesia. Yang mempunyai aset, aset apa nih Pak? Yang mau dicapai Kak Cipri? Kos-kosan. Ini kos-kosan. Wow, super sekali. Ini kos-kosan ini memang sangat menjanjikan. Beliau mengalami itu. Punya kos-kosan beliau gitu ya. Bagus punya aset ya. Oke. Ini menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan, berbisnis dengan sehat. Nah, ini bisa dicapai nggak ini? Bisa? Ini nggak ada namanya. Siapa punya ya yang bersedia? Angkat tangan nih. Siapa nih? Menjadi lebih bijak dan mengelola keuangan. Nggak ada namanya. Yang tulis lupa. Harus yang menulis itu gitu ya. Oke. Ini saya akan belajar. Siapa yang menulis jangka menengah? Saya akan belajar. Gak ada yang mau mengaku. Gak apa-apa. Ini saya akan belajar. Ini mungkin kalau sekarang S1 nanti jangka menengahnya jadi S2 atau S3, S7. Oke, satu lagi kita lihat. Ini menikmati hasil jangka menengah, menjadi bos dalam usaha. Kak Ana, mana Kak Ana? Oh iya, menikmati hasil apa ini? Hasil yang awal. Hasil buka warung, nikmatinya emang gitu ya. Nah, 3 tahun lagi tinggal tenang-tenang, pelanggan datang sendiri. Bagus. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah ini ya. Mari kita lihat jangka panjangnya. Punya cabang banyak. Kak Beltri lagi nih. Berapa banyak cabang yang diharapkan nih? Yang pertama dari kios, terus naik ke toko, stok banyak. Oh, jangka pendek kios, jangka menengah toko, jangka panjang. Izin tanya Bu, udah nikah belum Bu? Belum. Nah ini para pria yang belum nikah ya bisa. Terima kasih Kak Beltri. Nah ini membahagiakan orang tua. Ini boleh nggak disebut membahagiakan orang tua ini seperti apa? Siapa yang ini mau angkat tangan? Usah malu. Nggak ada yang malu-maluin kok. Ini membahagiakan orang tua ini bisa dicapai nggak? Caranya gimana coba? Dari sekarang ya Pak ya. Jadi dari jangka pendek juga bisa. Oh, caranya
Saya lihat lagi satu lagi. Siapa lagi ya? Ini tadi sudah promosi nih. Iya, ini membahagiakan orang tua. Ini dia. Ini juga sama. Membahagiakan orang tua selama masih ada dan mendapatkan pasangan hidup yang bisa sejalan. Ini cangkep panjang ini pasti yang muda-muda ini. Bahaya dia. Kak siapa? Kak Delvin ya. Kak Delvin mau nikahnya 10 tahun lagi gitu ya? Iya, masih lama ya. Lama sekali. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika kita membuat tujuan hidup atau sasaran hidup, tujuan hidup dan sasaran hidup kita itu harus realistis dan konkret. Ini harus realistis, bisa dicapai, konkret bisa dinyatakan. Itu bisa terjadi begitu ya. Jadi untuk kita membuat tujuan hidup itu harus realistis dan juga bisa dicapai. Dan pertanyaan saya yang berikut, apakah semua sasaran ini bisa dicapai satu kali? Bertahap ya. Ini yang mana duluan yang dicapai? Betul, yang diprioritaskan. Berarti kita harus membuat prioritas. Kita harus menentukan prioritas kita. Biasanya prioritas itu ada di jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Di jangka pendek, betul sekali. Itu menjadi prioritas kita. Kalau tadi Kak Nandito prioritasnya menikah, maka harus menabung khusus untuk pernikahan. Kalau Kak Citri tadi mau punya aset, punya kos-kosan, ya berarti harus membuat alokasi uang kita ke arah aset tadi, punya kos-kosan ya. Kalau yang menikah 10 tahun lagi, ya berarti nabungnya dari sekarang. Berapa dialokasikan? Nah itu akan menarik, akan masuk di sesi-sesi berikutnya ya. Nih, kalau misalnya kita tidak menentukan prioritas, apa yang terjadi? Berantakan ya, kacau. Kalau kita tidak menentukan prioritas, maka akan kacau. Begitu ya. Terus apa lagi yang terjadi kalau kita tidak menentukan prioritas kita? Apa? Ujungnya tidak ada keberhasilan. Yang diharapkan tidak jadi. Pas mau nikah, giliran sudah pengantin siap, pakaian sudah ada, uang untuk makan tidak ada. Akhirnya Pak? Atau misalnya tadi mau bikin kos-kosan, semen sudah ada, pasir sudah ada, iya, maka akan tercapai. Tadi mimpinya punya cabang banyak gitu ya. Mau punya cabang banyak, di kiosnya juga belum berhasil. Nah, apakah bisa tercapai nanti jadi punya cabang banyak? Satu aja gagal, apalagi banyak cabang gitu. Nah, makanya sangat bagus sekali jika kita melakukan prioritas. Kita tentukan prioritas. Oke, supaya lebih seru lagi kita akan masuk di kelompok. Kita akan bagi kelompok. Bagi kelompoknya dengan berhitung. Kita akan 25 orang. Jadi kita bikin 5 kelompok. Yang pria dulu berhitung 1 sampai 5 dan seterusnya. Mulai dari Kak Ferdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 Bapak. 1, 2. Iya, berarti 2 ya. Lanjut ke 3. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Oke, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3. Kelompok 1 di sini. Ya, boleh dibagi kursinya, boleh dikumpul. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini.
Baik, sudah? Oke, sudah ya. Di sini 5 orang, 4 orang, 4 orang, dan 4. Oke. Nah, teman-teman akan berdiskusi tentang pentingnya kita membuat rencana keuangan. Apa sih menurut Bapak Ibu atau teman-teman manfaat dari kita membuat rencana keuangan? Seperti tadi, apa manfaatnya jika kita menentukan sasaran-sasaran kita itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Silakan berdiskusi selama 3 menit. Diskusi lalu tuliskan. Jadi teman-teman punya waktu 5 menit menuliskan dan berdiskusi. Ya, silakan. Ditulis minimal 5 poin ya. Apa kira-kira manfaat menentukan sasaran keuangan? Pentingnya, guys, konsentrasi dulu ya. Pentingnya menentukan rencana keuangan. Fokusnya di situ ya. Apa pentingnya menentukan rencana keuangan? Berdasarkan sasaran kita tadi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Boleh ditulis di bawah, tidak harus ini. Tulis, boleh santai di bawah.
mulai nanti pasti gantung sampai di hadapanku biasa saja. Kelompok 1. Asam garam di besar lagi 2 kasih jauh sedikit. Ini kalau turun jauh ke bawah lu. Satu lagi. Itu sih pengembangan usaha. Pengembangan usaha.
Minimal 3 ya. Oh ini. Oke. Baik, kita presentasi dari kelompok masing-masing saja. Ya. Di sini saja ya, supaya yang presentasi maju ke sini ya, supaya dapat backgroundnya di video, di foto. Dan video ya. Oke, minimal ada 3 aja. Ya, konsentrasi tempo 1 kali. Oke, tempo 1 kali. Tempo 2 kali. Tempo 3 kali. Oke, mantap. Mari. Minimal ada 3 dulu. Sudah ada 3? Sudah? Sudah 3 manfaatnya? Sudah? Oke, sudah lebih malah. Sudah penuh. Nah, untuk presentasi maksimal teman-teman presentasi 2 menit aja, satu kelompok ya. Oke. Mari kita menyaksikan kelompok yang pertama presentasi. Silakan, siapa yang mau presentasikan? Jadi baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat rencana keuangan. Yang pertama itu dapat memberi keuntungan dalam kegiatan usaha. Artinya bahwa uang tersebut itu kita gunakan untuk modal. Dalam modal tersebut kita berusaha, entah itu dalam bentuk bisnis, apa itu dalam bentuk kita membangun, itu semua harus butuh uang. Nah, manfaat daripada rencana tersebut itu yaitu dapat memberi keuntungan dalam kegiatan usaha. Yang kedua, untuk kesejahteraan kehidupan. Tentu kita semua butuh uang. Tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, yang ketiga, untuk mencapai sasaran dalam jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan panjang. Supaya bisa tercapai. Bisa maksudnya, Pak. tercapai itu apa yang kita inginkan. Yes. Oke, luar biasa. Mari kita kasih tepuk Besti. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ini saya insight yang mereka sebutkan. Yang pertama itu sangat bagus sekali. Bisa mengembangkan usaha ya, meningkatkan pendapatan. Itu sangat bagus sekali. Oke, yang kedua siapa yang bersedia? Kelompok. Maju semua timnya. Biar kelihatan spanduk. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasikan? Tangan Dito. Oke. Ya baik, terima kasih kami dari kelompok Kacor akan mempresentasikan apa yang sudah kami tulis. Jadi manfaat dari membuat rencana keuangan. Ya. Jadi kami ada menggolongkan 3 dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup sehari-hari, membantu menghindari stres akibat kekurangan uang. Wow. Disiplin dalam mengatur keuangan. Jadi kita diajarkan untuk bisa mengatur dan memanage uang dengan baik. Yang berikut jangka menengah. Yang pertama, membantu menabung secara bertahap untuk kebutuhan yang lebih besar, memberi arah dan motivasi untuk kita bisa mengatur uang dengan baik. Dan yang terakhir jangka panjang, memberi keamanan finansial dalam masa depan. Jadi kita diajarkan untuk bagaimana menabung dan bisa memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Biasa kasih tepuk Besti satu
Gacor. Ini kelompok 2 bagus sekali. Ada pentingnya membuat rencana keuangan, bisa disiplin tadi. Juga mengurangi tekanan stres, betul ya? Bagus sekali, bagus sekali. Ya, mari kita saksikan kelompok 3. 5. Oh, kelompok 5. Maksudnya yang kelompok ketiga ya, presentasi. Oke. Baik, kami dari kelompok 5 pentingnya membuat rencana keuangan. Oke, yang pertama sudah pasti untuk mencapai sasaran atau tujuan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, pengembangan usaha. Kalau untuk pengembangan usaha sudah pasti kita harus punya rencana keuangan. Karena nanti sekalian juga kita meningkatkan kualitas usaha. Otomatis kalau sudah ketersediaan dana, nanti di poin 5 tersediaan anggaran, terus pemenuhan modal, itu semua kita penting untuk membuat rencana keuangan. Jadi kalau untuk rencana keuangan kita punya modal yang pasti, kita tidak perlu mengurangi meminjam. Iya. Kemudian yang keempat, modal sudah pasti ada. Kemudian anggaran untuk usaha, pengembangan usaha, meningkatkan kualitas usaha kita. Kemudian untuk usaha promosi itu semuanya butuh anggaran. Kemudian selesai itu sudah tercapai semua itu. Luar biasa. Kasih tepuk Besti dong. Luar biasa ini. Sepertinya ini training kita ini tidak usah dilakukan lagi karena sudah tahu semua ini. Hebat betul. Oke. Mari. Mamsonya dengan Kalau tidak usah gitu teman. Ya sama maksudnya toh, kan saya terkelompok, jangan promosi semua kelompok. Silakan. Ini kelompok berapa? Sudah saya tidak tahu. 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi keempat. Silakan. Kami kelompok 3 belum ada nama. Belum ada nama, bikin nama belum. Sekelompok gado-gado. Ada satu laki-laki. Satu lagi. Jadi Bapak tadi yang sudah tadi dipertanyakan yaitu untuk jangka pendek, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan ada sesuai dengan apa yang diprioritaskan. Artinya dalam kita membuat satu usaha, kita sudah punya rencana seperti yang sudah dibeberkan di kelompok 5. Dan itu sudah ada dalam kita punya perencanaan dan diprioritaskan. Terus untuk jangka menengah bisa memperluas usaha dengan tetap bersemangat dalam mempromosi untuk mencapai tujuan. Kalau kita usaha tanpa kita promosi, berarti kita berjalan di tempat. Tapi kalau kita rajin mempromosikan dengan berbagai media yang ada, pasti usaha kita akan berkembang dan akan mencapai apa yang kita inginkan. Sedangkan jangka panjang, yaitu dari hasil semua yang sudah kita rencanakan, kita sudah promosikan, kita mendapat suatu keuntungan dan kita menikmati hasilnya. Dan itu semua akan memenuhi kebutuhan kita sebagai umat manusia dan memenuhi segala keinginan yang kita inginkan. Terima kasih. Kasih tepuk Besti satu tiga. Mantap Besti. Oke, terima kasih. Mari kita sambut kelompok ke-5. Ke-5 yang presentasi. Ini kelompok 2 berarti ya. Oke, kelompok 2. Siapa yang presentasi? Oke, Pak Julius. 5 poin pentingnya sasaran dan perencanaan keuangan. Saya rasa dari 5 poin ini mencakup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama itu agar usaha tidak gagal. Yang kedua, menggunakan anggaran dengan bijak, saya rasa ya. Wah, luar biasa. Yang ketiga, perencanaan untuk masa depan. Yang paling penting ini sih nomor 4, terhindar dari riba. Terhindar dari riba. Ya. Ya, kalau kita tidak punya rencana yang baik, kita percuma kita punya uang banyak, tapi kalau tidak punya perencanaan yang baik, sama aja. Iya, iya. Terus sama ini kita punya usaha biar lebih terarah lagi, karena berhubung kita ini pelaku UMKM, jadi saya rasa ini salah satu poin penting yang perlu disisipkan. Oke, luar biasa. Mari kita kasih tepuk Besti.
dari kita presentasi tadi, saya bisa apresiasi teman-teman, luar biasa ya. Jadi super sekali, super buat teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang rupanya setiap kelompok tadi ada kesamaan ya. Boleh nggak disebutkan apa saja kesamaannya? Mencapai tujuan, jadi mencapai sasarannya ya. Jangan mengalami pendek dan itu. Terus kemudian memenuhi kebutuhan ya, supaya bisa kebutuhannya terpenuhi. Apalagi tadi? Bisa ada dana untuk promosi, gitu ya. Apalagi tadi? Disiplin tadi? Ya, disiplin. Mengurangi stres ada berapa kelompok tadi? Satu aja ya, banyak. Gacor lagi itu ya. Beda gitu ya. Apalagi tadi? Untuk modal usaha tadi ya. Ini apa? Bisa menambah modal usaha, tidak gagal usahanya. Nah, ternyata teman-teman sudah memiliki keputusan yang tepat ketika menentukan manfaat perencanaan, manfaat menentukan sasaran keuangan kita atau perencanaan keuangan kita. Yang pertama, Bapak Ibu jadinya tahu ini apa, mana yang jadi prioritas untuk dicapai, untuk dikeluarkan uang yang mana sih yang dahulu, yang mana yang kemudian, gitu ya. Terus yang kedua menolong kita untuk disiplin. Disiplin bisa menabung. Tadi ada yang bilang ya, bisa menabung supaya bisa menabung di masa apa? Mencapai tujuan masa apa? Jangka panjang gitu, bisa menabung. Terus yang ketiga apa? Bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kita keluari ini apa? Kita menghindari pengeluaran yang tidak penting. Lalu yang tadi sangat bagus sekali yang udah tadi, mengurangi tekanan, gitu ya. Saya mau kita bermain ini. Kalau ditaruh di otak, itu capek banget katanya. Kalau simpan semua di otak, kita simpan di tangan aja ya. Kita akan bermain geraknya untuk mengingat. Apa sih manfaat perencanaan keuangan kita? Manfaat atau pentingnya menentukan sasaran keuangan. Yang pertama, ini tahu menembak begini? Nah, semua pasti tahu ya. Kita mengatakan apa? Menentukan prioritas gitu ya. Yang pertama, pentingnya manfaat keuangan. Yang pertama, menentukan prioritas. Diulang 1, 2, 3. Menentukan prioritas. Kedua, meningkatkan disiplin. Coba 1, 2, 3. Meningkatkan disiplin. Disiplin untuk apa saja tadi? Menabung. Disiplin untuk mencatat keuangan. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Menghindari pengeluaran yang tidak penting. Oke, diusir ya. 1, 2, 3. Menghindari pengeluaran yang tidak penting. Lalu yang terakhir apa? Mengurangi tekanan keuangan atau mengurangi stres. Teman-teman lebih suka yang mana? Mengurangi stres atau mengurangi tekanan? Tekanan aja ya. Ini biasanya pusing kan? Ada yang bilang menghindari pusing ya di sana. Oke, menghindari tekanan keuangan. Oke, kita ulang dari awal. Sama-sama ya, semangat ya. Satu, ini manfaat apa? Perencanaan keuangan. 1, 2, 3. Manfaat perencanaan keuangan. Menentukan prioritas. Meningkatkan disiplin. Menghindari pengeluaran yang tidak penting. Mengurangi tekanan keuangan.
kenapa kita penting membuat perencanaan, gitu ya. Jadi biasanya ketika kita menentukan perencanaan keuangan kita, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus menghitung pendapatan dan pengeluaran. Nanti di sesinya Abang akan ada juga rumus mengingat dengan jari. Terus kemudian kita penting menentukan biaya. Jangka pendek berapa biayanya? Jangka menengah berapa biayanya? Jangka panjang berapa biayanya? Tapi bukan hanya biaya sebenarnya yang penting kita tentukan, tapi sumber-sumber pendapatan kita juga, gitu ya. Terus kita perlu namanya memutuskan untuk menabung. Tadi itu disiplin untuk menabung, disiplin untuk mencatat keuangan kita, gitu ya. Terus kemudian kita perlu menentukan jangka waktu, pendek, menengah atau panjang. Tentukan prioritas kita, gitu ya. Lalu kemudian perlu menentukan jumlah uang berapa banyak yang harus kita tabung, gitu ya. Jangan sampai nanti karena kita mau nikah, yang ditabung cuma 10.000 satu bulan. Ya kapan nikahnya, gitu kan? Berarti kalau targetnya nikah, berarti tabungannya juga harus lebih besar. Mengurangi makan enak demi pernikahan. Gacor. Oke, sekarang kita sudah selesai diskusi. Kita masuk ke kuis. Senang ya kuis ya? Senang. Ini kuisnya tidak ribet kok. Kuisnya hanya benar dan salah. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan nanti. Katakan itu benar atau katakan itu salah. Dia harus angkat tangan. Oke ya? Berkelompok nanti ya jawabnya ya. Jadi kelompok yang juara 1 akan dapat hadiah yang terbanyak menjawab. Ini Pak Tufal akan membantu kita menghitungnya. Siapa kelompok mana yang paling banyak ya? Oke, konsentrasi. Oke, mengelola uang. Pertanyaan pertama, mengelola uang adalah rumit, benar atau salah? Benar. Ini kelompok apa ini? Benar. Oke. Tidak. Hah? Tidak. Ini tidak sedikit tidak, dia bilang. Benar atau salah? Kelompok di sini bilang benar. Mengelola uang itu rumit. Salah. Kita dengarkan dulu. Kenapa disebut benar? Karena apabila kita mengelola dengan benar, jadi benar. Oke. Masih ada tapinya. Ada intronya dia. Kalau dikelola benar pasti benar. Kalau salah ya salah kan? Tapi kan saya benar rumit bagi saya. Kata kalau sampai 2-3 orang. Baik. Itu kan saya rasakan. Memang benar rumit sekali. Rumit sekali. Makasih Mama, makasih. Ya. Oke. Pengeluaran dadakan. Oh, ada pengeluaran dadakan maupun Begini itu, kita punya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Oh, oke, bagus. Karena pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya jadi rumit. Maka itulah dengan defisit dalam terus. Betul tidak? Apa itu Bu Messi untuk kelompok 3 dulu? Yang Oke, tidak. silakan kelompok 4 Kak Nandito gimana? Dari kelompok Gacor beranggapan salah karena tentunya mengatur uang itu tidak rumit, hanya karena faktor terbiasa atau mau tidak mau.
Kalau sudah terbiasa dan mengontrol keuangan. bisa mampu mengontrol keuangan, tentunya semua akan berjalan dengan baik. Iya. Salam, terima kasih. Benar adalah kelompok 3. Coba jawab. Poin 1. Jadi mengelola uang itu tidaklah rumit sebenarnya, gitu ya, tidaklah rumit. Ini paradigma orang selalu berpikir mengelola uang itu ribet banget gitu ya, apalagi kasusnya seperti Mamsonya tadi, pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran. Tapi sebenarnya jika kita sudah menentukan ya kan, maka oke, sip. Pakai Tuhan. Mari kita lanjut ke soal kedua. Konsentrasi. Tes. Pertanyaan kedua. Seseorang perlu menguasai matematika agar dapat mengelola uang dengan baik. Kelompok 3 di luar salah. Kenapa salah? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya. Mengatur uang, mengatur. Membuat rencana uang tidak harus saja matematika dulu. Dan siapapun bisa mengatur keuangan dengan baik. Oke. Caranya dulu tahu Ya. dulu. Kelompok 4 benar. Siap ya. Jadi coba kamu yang mana? 1,5. 1,5. Oke. Setengah tanda. Masih lanjut? Masih ya? Nah, konsentrasi. Langsung gercep ya, angkat tangan jawab ya. Teman-teman saya akan meninggalkan saya jika saya menghasilkan uang lebih banyak dari mereka. Benar atau salah? Salah. Tiga dua tadi. Salah. Kenapa? Silakan Kak. Kakak tidak tiga. Yang angkat tangan dulu tadi. Ini 3, 4. Habis pekerjaan gue tadi nempel sama Kak Cipri kan? Yang kita pindahkan masa. Oke, kelompok 4 ini karena kelompok 4 sudah berkali-kali, mari kita dengarkan kelompok yang lain dari yang di sini dulu angkat tangan dulu. Silakan. Ya, kelompok 2 dulu. Silakan. Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Sudah tahan ya? Ya, maksud saya menurut Bapak, kenapa Bapak mengatakan itu salah? Apakah kalau saya menghasilkan uang banyak, mereka akan pergi dari saya? Tidak salah. Kalau biasa begini, kalau saya begini. Maksud saya begini, tadi kalau tidak salah ada salah satu ini kita realistis saja. Ya. Hidup ini ya seperti ini. Ya. Karena kalau saya lihat orang zaman sekarang itu di mana ada uang, di situ ada. Saya lebih apa yang tadi aja. Tapi yang awal tadi, kita harus realistis saja. Sama kayak yang tadi teman-teman sudah sampaikan bilang apa namanya mengatur uang itu bukan hal yang rumit, terus tidak harus pandai matematika. Ya kan kita punya pemikiran masing-masing. Tapi kalau menurut saya, ya itu istilahnya kayak tadi, kalau kita punya uang banyak, orang-orang akan menjauh gitu ya menurut saya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Aplaus. Kelompok 2. Kelompok 2 benar ya, karena memang ada uang atau tidak ada uang
Kita kasih Besti nomor 2, 1, 2, 3. Mantap Besti. Oke, mari masuk ke soal berikutnya. Membutuhkan dana atau uang banyak untuk melakukan investasi. Benar atau salah? Oke. Kelompok 3 duluan. Silakan. Salah. Kenapa Kak? Karena ini investasi tidak semuanya dimulai dengan ini dananya besar. Oke. Bisa kan dengan dana kecil? Bisa. Main investasi di kripto. Di kios? Ya. Di kios bisa, kecil dana bisa. Di sini katanya salah. Oke, siap. Terima kasih. Kelompok 2. Kalau saya salah, cuman punya asumsi yang lain aja. Asumsi Karena apa? menurut saya gini, investasi itu tidak hanya dalam bentuk materi. Oke. Saya hadir ke sini pun tanpa materi, tapi waktu saya yang saya pakai untuk ke sini. Oke, Itu salah satu bagus bentuk sekali. investasi saya. Waktu juga adalah investasi. Jadi jawabannya tadi adalah salah. Ya, jangan salah. Kelompok 3 100. Oke. Setengah-setengah. Ya, kelompok 2 juga mantap Besti. Ya, yang dapat poin kelompok 3 tadi yang memberi apresiasi memberi penjelasan tambahan kita kasih poin 50. Kita lanjut ya. Hutang saya terlalu besar dan saya tidak dapat melakukan apapun. Benar atau salah? Salah. Kelompok 5. Salah ya. Kenapa? Memang utang tidak selamanya selesai kita hidup itu masih bisa punya usaha yang lain. Wah, luar biasa. 100 untuk kelompok 5. Banyak hutang tidak membuat kita berhenti. Masih ada yang bisa dilakukan. Tentu bereskan dulu hutangnya. Nanti akan seru di sesi ini dampak gagal bayar ya. Dampak buruk dari pinjaman dengan gagal bayar. Itu seru nanti ya. Kita kasih Besti dong. Dia usah terima kasih. Mantap Besti. Ya, terima kasih. Langsung kita lanjut. Saya percaya kepada pasangan saya untuk memilihkan yang terbaik untuk saya. Benar. Percaya pada pasangan? Ini yang bilang benar. Ini adalah yang berbeda ini. Saya percaya kepada pasangan saya untuk memilihkan yang terbaik untuk saya. Kelompok 3 dan 4 jawabannya benar. Kenapa Pak benar? Pasangan. Ya, Pasangan betul. Pasangan betul. Bagus. Terima kasih. Kalau jawabannya adalah ini Kita percaya bahwa pasangan kita tidak akan memberikan. Iya, pasangan. Oke, baik. Sini. Kenapa bilang jadi apa? Salah. Ibu, karena tidak semuanya begitu ibu di kenyataannya di nyatanya Iya. begitu ibu. Dia punya istri kaya ibu, tapi kalau suami penjuri kan sama saja toh ibu. Jadi tergantung pasangannya ya. Realitanya. Mau suami atau siapapun atau istri, tidak ada yang 100% yang betul. Sama kayak yang saya bilang, sesama manusia itu jangan kita taruh kepercayaan 100%. Gitu. Lebih bagus kita lebih percaya sama yang di atas. Jangan semua. Tepuk 1 kali, Pak. Tepuk 2 kali, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, ini menarik memang untuk By the way, siapa mau benar? saya percaya kepada pasangan saya untuk memilihkan yang terbaik untuk saya. Ini jawabannya opsional. Boleh benar, boleh salah. Jadi yang jawab benar dan salah 50-50. Kan bagi-bagi ya. Ya.
Kelompok 2 50. Kelompok 1 mana nih? Kelompok Oke, lanjut. Masih banyak soal, nanti masih bisa. Orang miskin tidak bisa menabung uang. Satu. 1-0. Salah atau benar? Salah ya Pak. Orang miskin tidak bisa menabung. Salah. Iya, kenapa? Karena memang kalau memang dia punya keinginan untuk menabung walaupun sedikit, memang dia orang miskin. Tetapi dia mau untuk merubah hidupkan. Tentu pasti bisa. Oke, 100 kelompok 1. Mantap, Besti. Oke, kita lanjut. Ikut asuransi berarti mengharapkan musibah. Benar atau salah? Salah. Kelompok 5 duluan. Salah. Ya. Ini saya kira nggak usah dijelasin ya. Karena kita asuransi kita tidak mengharapkan musibah. Jaga-jaga. Pertanyaan yang berikut. Karena bisnis saya kecil, maka tidak perlu melakukan pencatatan. Benar atau salah? Kelompok 4 duluan. Salah. Jadi benar ya. 100 tambah kelompok 4. Tadi Poin 5. Oke, kita lanjut. Penting untuk menabung walaupun pendapatan saya kecil. Kelompok 5 duluan. Walaupun pendapatan kita kecil, kita bisa menabung. Oke, meskipun tabungan saya sedikit, tetapi dapat meningkatkan stabilitas dan gacor betul ya. 5-4. Yang terakhir, tidak perlu membuat rencana keuangan karena uang tidak pernah cair. Lima. Oke, selesai. Skornya yang mana? 3. Oke, skornya sama. Kita kasih soal satu lagi. Soal penentu khusus Untuk 2 kelompok. 2 kelompok. Oke, kelompok 4 dan 5. Pertanyaannya, menentukan sasaran keuangan tidak penting karena saya bisa mencapai tujuan saya. Sama-sama jawabannya salah, tapi kita akan menentukan paling tepat dari pendapatnya. Silakan, kenapa salah? Dari argumen yang ada. Jadi menentukan sasaran itu sangat penting Ibu, karena kita hidup itu punya tujuan. Kalau kita hidup tidak punya tujuan berarti tidak penting lagi segala sesuatu dalam dunia ini. Begitu. Jadi memang harus ada perencanaan. Ada perencanaan. Iya. Supaya Ada perencanaan supaya bisa mencapai tujuan. Tujuan itu juga. Oke, kita keep dulu jawabannya di sini. Silakan. Apa? Menentukan sasaran keuangan tidaklah penting karena saya bisa mencapai tujuan saya. Benar atau salah? Salah. Iya. Karena untuk menentukan sasaran keuangan memang betul harus ada prioritas yang harus dicatat, yang harus dijabarkan untuk kita capai dengan baik tujuan Oh yang kita gitu. inginkan. Jadi itu salah karena harus ada prioritas-prioritas. Oke, silakan juri yang menentukan jawaban. Gacor sih, Pak. Diputuskan mana yang paling ini. Ya, tadi jawaban di sini perencanaan untuk mencapai sasaran. Ya. Ini perencanaan untuk berprioritas, tapi tidak untuk mencapai sasaran dan tujuan. Tapi jawaban. Iya, ya. Ada prioritas. Kalau kita di
penting melakukan ini sasaran keuangan untuk menentukan prioritas supaya bisa mencapai tujuan itu. Yang mana yang paling? Kelompok 5. Kelompok 3. 4. Silakan Pak Tumpal menyerahkan hadiah kepada kelompok 4. Mari kelompok 4. Teman-temannya datang. Juara 2-nya nanti berbagi dengan ini. Oke. Selamat. Oke, ini Ya, oke. oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri sesi kita. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, halo. Konsentrasi bisa? Bisa. Oke. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, menurut Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari? Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari? Boleh? Kita akan curah pendapat. Bapak Ibu sampaikan, saya akan tuliskan. Apa yang sudah dipelajari? Silakan, Kak. Bahwa untuk mencapai tujuan atau sasaran itu kita perlu butuh perencanaan. Butuh perencanaan untuk mencapai Tujuan. sasaran atau tujuan hidup ya. Tujuan harus Punya perencanaan. punya perencanaan. Oke, bagus sekali. Apalagi? Ada lagi pendapat yang lain? Manfaat dari penggunaan uang. Manfaat dan kegunaan uang. Oke, jadi tahu ya manfaatnya ya. Manfaat dan kegunaan. Oke, ada lagi? Yang Bapak Ibu dapat waktu kita belajar, silakan. Untuk mengelola keuangan. Ya, jadi paham ya. Memahami pengelolaan. Ini memahami pengelolaan keuangan jadinya bisa menentukan mana yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Ada lagi? Bapak Ibu ada lagi? Oke, kalau begitu apa yang menarik Pak dari sesi kita tadi khusus untuk menetapkan sasaran keuangan, yang paling menarik itu apa? Menurut Bapak Ibu yang paling menarik yang mana? Dari tekanan. Tekanan tadi itu. Ini menghindari tekanan. Oh. Stres. Kalau tidak punya, itu akan mengalami stres. Oh, gitu ya. Iya. Jadi Saya tidak tahu bagaimana saya bisa pilih. Contoh saja di gelas seperti ini. menarik sekali Bapak. Jadi dari sesi kita tadi, manfaat perencanaan tadi bisa mengurangi tekanan. Oke, luar biasa. Jadi yang menarik itu adalah dapat mengurangi tekanan. Tekanan stres Bapak ya? Stres keuangan. Bagus sekali. Ada lagi yang menarik apa Bapak Ibu? Dari sesi kita tadi. Balonnya kita terbangkan. Itu balonnya terbang ya tadi. Saya filosofi kenapa dibuat balon tadi saya sudah jelaskan. Itu kalau ada balon itu berarti biasanya kita lepas terbang dan bisa mencapai tujuan kita gitu ya. Apa yang menarik menurut Bapak Ibu? Menentukan prioritas. Ini kenapa Ibu mengatakan itu menarik? Sebelumnya sudah pernah membuat prioritasku seperti itu? Oh, menjadi menarik karena sebelumnya belum, sekarang jadi tahu ya? Iya. Rencana dalam waktu dekat apa tadi? Semoga tidak gacor ya. Tidak gacor lagi. Oke. Baik. Apa yang akan Bapak Ibu praktekkan sesudah pulang dari sini? Dari hasil yang kita ini, dari sesi kita, apa yang akan Bapak Ibu praktekkan? Pulang dari sini. Apa Mama? Yang kita sudah dapat dari sini. Iya, apa yang akan dipraktekkan dari poin-poin yang sudah kita pelajari tadi? Apa yang Bapak Ibu praktekkan pulang dari sini? Minimal kita harus bisa mengatur atau memanajemen uang. Bisa mengatur
keuangan. Oke, bisa memanage keuangan. Apalagi? Merubah cara mengelola uang, betul. Yang sebelumnya belum pernah membuat apa? Perencanaan jangka pendek, jangka panjang. Jadi diubah ya. Ada lagi? Ada lagi yang akan dipraktekkan? Ini gara-gara sudah lapar ya, jadi tidak mampu lagi berpikir. Ya, ada lagi, Bapak Ibu? Apa? Catat, mungkin kurang bersih bisa buat catatan kecil tentang perencanaan ke depan. Oke, bagus sekali. Membuat rincian perencanaan keuangan. Realnya nanti apa Pak? Bapak mulai dari apa Pak? Mulai dari menentukan sasaran ya Pak ya. Mulai dari menentukan sasaran. Apalagi Pak? Disiplin menabung? Kayaknya perlu. Kayaknya perlu ya. Karena perlu sih. Sangat perlu ya. Oke, sip, baik. Saya kira ini yang Bapak Ibu lakukan. Masih ada lagi yang mau menyampaikan? Kalau tidak ada, berarti kita bisa lihat dari sini berapa banyak yang Bapak Ibu akan praktekkan itu sudah mencapai tujuan dari sesi kita ya. Mari kita lihat tujuan sesi kita. Ya, Bapak Ibu sudah bisa menetapkan sasaran-sasaran tadi ya. Sudah berhasil? Berhasil ya? Ya, kalau berhasil kasih jempol dong. Yes, mantap Besti. Yang kedua, menyebutkan penting rencana keuangan sudah? Ayo coba dipraktekkan. Pertama apa? Pentingnya tadi apa? Menentukan prioritas. Yang kedua, menabung dan mencatat keuangan. Yang ketiga apa? Yang keempat, keuangan. Sudah bisa disebutkan? Bisa. Oke, mari kita kasih tepuk besi untuk kita semua. Mantap besi. Dengan demikian berakhir sesi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai di sesi kedua. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Tapi sebelum masuk ke sesi ketiga, kita makan siang terlebih dahulu. Bapak Ketua Kelas, mohon kesediaannya untuk memimpin kita makan siang. Waktu kita makan siang berakhir jam 1. Oke, berarti kita selesai sampai jam 1.30 sudah di ruangnya. Setuju? Oke, Bapak Ketua Kelas Pak Soleman dengan kasih Kristus saya undang. Jam 1.20 ya? Oke, Pak Soleman pimpin kita untuk makan siang. Selamat siang teman-teman. Karena ini adalah kita makan siang, tentu kita memohon berkat dari Tuhan karena kita mau santap siang bersama. Karena itu tidak saya untuk memimpin doa ini. Mari kita sembahyang. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama kami Yesus Kristus. Karunia Bapa pada jam siang hari ini, kami yang akan mengucapkan seraya mengucapkan dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari kami kepada jam siang hari ini. Dalam surga pada saat ini kami hendak menghormati Tuhan. Sebelum kami sampai bersama itu berkati makanan